Selamat malam rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Terima kasih teman-teman sekalian yang selama ini sudah mendukung channel kami. Tentunya dengan like, share, komen, dan spesial untuk yang subscribe. Malam hari ini teman-teman sekalian, edisi hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Maximus Masankian Podcast telah hadir seorang sosok yang luar biasa. Beliau adalah mantan camat Ilebura. Mari kita boleh langsung menyapanya. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Maksi. Iya. Dan selamat malam kita semua buat kita semua. Oke, teman-teman sekalian, ini tidak asing ya wajah yang ada di depan saya ini. Beliau bernama Jack Arakian. Iya. Malam hari ini saya ingin ngobrol dengan beliau tentang Ilebura. Bagaimana kalau saya sebut Ilebura, bagaimana ya? Tidak apa-apa, itu sangat menggugah perasaan saya karena saya baru beberapa minggu meninggalkan Ilebura. Oh iya. Setelah berapa tahun Bapak? Saya berada di Ilebura 3 tahun 10 bulan 22 hari. Wih, hafal betul ya. Sejak tanggal 25 Juni 2018. Teman-teman sekalian, jadi malam hari ini saya sebenarnya secara sengaja ini mau ngobrol ini. Kenapa? Karena saya penasaran ini, seorang camat setelah menjalankan tugas pengabdiannya di sana dan perpisahannya ini tidak berhenti-berhenti. Berkali-kali. Mungkin diceritakan sedikit dulu sampai ada perpisahan yang berjilid-jilid ini. Kenapa ini? Oke, baik. Terima kasih. Saya sendiri pun sampai terakhir tadi siang, tadi saya sesungguhnya itu agenda utamanya itu kemarin. Saya diundang oleh satu unit pelaksana teknis dinas di sana, yaitu Puskesmas Ilebura, mengundang saya secara khusus untuk perpisahan dengan seluruh tenaga kesehatan, baik yang ada di puskesmas maupun ada di desa. Mereka berkumpul di puskesmas untuk melakukan perpisahan dengan saya hari kemarin, hari Sabtu tanggal 4 Juni. Tapi dalam perjalanan setelah selesai, saya rencana tadi pagi saya kembali ke Larantuka. Iya. Tapi ternyata saya dicegat salah seorang bapak bahwa di rumah mereka sudah siapkan ala kadarnya untuk perpisahan dengan saya. Akhirnya sudah, saya tidak bisa menolak harapan dan keinginan mereka, saya memenuhi undangan itu. Akhirnya saya kembali dari Ilebura ke Larantuka agak terlambat. Iya. Seperti itu. Dan saya sendiri sampai hari ini saya sendiri pun bingung kenapa masyarakat bisa melakukan perpisahan berkali-kali dengan saya. Iya, berjilid-jilid ya. Hari yang tadi itu yang ke-6. Maaf, yang tadi itu yang ke-7. Masih ada agenda lagi di tanggal 10 Juni itu untuk para guru-guru TK sekecamatan Ilebura, rencana melakukan perpisahan dengan saya, bukan di wilayah kecamatan Ilebura, tapi mereka membawa saya ke Danau Kilimutu. Sehingga saya sendiri jadi bingung. Tapi saya tidak pernah berbuat apa yang istimewa buat mereka, tidak pernah ada. Hanya pertemanan, ya tegur sapa, begitu seperti biasa. Wah, ini mesti kita korek lebih jauh lagi sebentar ya teman-teman sekalian. Saya mengenal Pak Jack ini kalau tidak salah di tahun 2019. Tahun 2019, iya, akhir 2019. Akhir 2019, ya, waktu itu. Sekitar bulan November. Waktu itu ada rencana kegiatan Agupena, saya masih jadi ketua Agupena. Waktu itu ada rencana Festival Literasi Nusantara. Dan memang saya mengenal sosok ini luar biasa, sangat welcome, menerima kami dan bagaimana mempertemukan kami dan kepala-kepala desa dengan kepala sekolah lalu masyarakat dan membicarakan kegiatan itu hanya karena COVID waktu itu. Akhirnya tertunda. COVID sehingga tertunda. Dan mudah-mudahan nanti di HUT PGRI ini walaupun sudah tidak camat di sana tapi kita masih sama-sama. Saya masih korek-korek lagi dulu ya perpisahan tadi. Ini kemarin itu ada dikenakan cincin lagi. Iya benar-benar itu dari puskesmas. Mereka secara sepakat, saya tidak tahu pertimbangan mereka apa, tetapi saya kemarin saat
penyerahan kado, saya kira bayangan saya itu bahwa mereka menyerahkan seperti kado-kado yang lain, yaitu selendang. Kalau bukan selendang, maka karena saya laki-laki, maka kalau bahasa di sana senae. Senae. Kalau kita orang Adonara mengatakan knowing. Bayangan saya itu. Tapi kok sampai di acara itu mereka mengatakan, mereka tanya, ini Pak Kapus berikan kepada mantan camat ini yang lebih besar atau yang lebih kecil? Ada 2 kado. Kado satu yang besar, bungkusan besar, satu bungkusan yang kecil. Jadi mereka secara spontan rame-rame mengatakan Pak Kapus menyerahkan yang kecil. Dan saya kira diserahkan. Malah datang kadonya dia buka kotak itu, langsung meminta saya menyodorkan jari untuk dia sematkan cincin itu. Sehingga saya bilang, ini kok seperti saya nikah yang kedua kali nih. Jadi saya bilang, cincin yang ini nih. Cincin yang ini nih. Iya. Ini luar biasa Pak Camat. Saya masih menyapa Pak Camat dulu ya. Oke, tentu perlakuan masyarakat yang belakangan ini setelah dimutasikan ke kabupaten, pasti ada hal yang berkesan. Nah, Pak Camat waktu ke sana, Bapak Jack waktu ke sana itu memangnya buat bagaimana waktu itu, maksudnya tinggal di sana atau seperti apa, berkomunikasi dengan masyarakat? Jadi begini. Bagaimana? Begini, saya orang yang sangat luas pergaulannya, sehingga yang paling utama dan mendasar itu adalah saya mencintai tugas. Saya mencintai tugas. Sehingga banyak cerita-cerita miring tentang Ilebura. Tetapi saat saya dimutasikan dari kabupaten ke kecamatan menjadi camat tahun 2018 itu, bulan Juli, saya langsung ke sana. 1 minggu itu saya mempelajari situasi, lingkungan, kondisi masyarakat sosial di sana. Sehingga saya memutuskan saya menetap di Ilebura. Karena dasar saya mencintai tugas tadi, maka saya harus menetap. Supaya saya bisa mengetahui apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena era sekarang ini kan sudah berubah. Tuan kita adalah masyarakat. Tuan kita adalah masyarakat. Kita melayani mereka. Maka kita harus bisa menemukan mereka punya kendala apa, masalah apa, persoalan apa, kita cari solusinya. Ini salah satu contoh, terlepas dari hal yang lain, tugas pokok saya sebagai camat, tetapi hal lain yang di luar tugas dan tanggung jawab saya sebagai camat, tetapi saya berhasil melakukan itu, yaitu mendirikan sebuah SMA. SMA swasta. Di mana-mana itu kebutuhan memang. Kebutuhan memang sangat mendasar. Di sana kan belum ada sekolah. Sejak Kecamatan Ilebura diresmikan tahun 2007, tanggal 7 Februari 2007 itu, belum punya SMA, belum punya lembaga pendidikan menengah atas, baik SMK maupun SMA. Sehingga saya berpikiran, setelah saya melihat data, laporan pendidikan, dan laporan penduduk, dari pemerintah desa, laporan perkembangan siswa di sekolah, itu saya menemukan memang harus ada SMA. Karena banyak yang drop out, putus sekolah, drop out dari SMA, putus sekolah dari SMP. Karena masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pendidikan ini adalah ekonomi. Sehingga saya punya pikiran, lebih bagus kita dirikan sebuah SMA untuk mendekatkan pelayanan. Sehingga ada biaya-biaya itu perlu ditekan. Biaya kos, transportasi, bekal atau logistik, itu bisa ditekan. Sehingga saya tahun 2018, itu langsung saya wacanakan. Saya wacanakan sekolah itu, saya belum punya bayangan bisa atau tidak, tetapi saya berani mewacanakan itu. Di mana-mana orang mendirikan sekolah itu kumpul uang dulu. Tapi kami di Ilebura tidak mengumpulkan uang, tetapi mengumpulkan semangat. Mengumpulkan semangat, akhirnya kami berhasil mendirikan sebuah SMA
yang diberi nama SMA Ilebura. Dan sekarang sudah angkatan pertama sudah mulai berjalan. Mereka siswanya, jumlah siswanya 19. Baik, Seperti teman-teman, di awal percakapan ini saya sudah sedikitnya menangkap nilai ya soal pemimpin sebagai pelayan. Yang pertama, mencintai tugas, dan Bapak Jack ini memilih untuk menjadi camat Ilebura, tinggalnya di Ilebura, di Lewotobi. Nah, lalu yang kedua, ada kepekaan, melihat ada satu situasi masalah secara sosial di sana, bahwa banyak generasi muda di Ilebura, Lewotobi pada khususnya, banyak drop out. Banyak putus sekolah, sehingga diwacanakanlah pendirian SMA. Dan sebelum dimutasikan itu sudah ada SMA, sudah berproses, dan ini masuk tahun kedua. Nah, ini luar biasa. Saya juga mengikuti di media sosial, juga melihat langsung karena saya sekian sering juga ke Ilebura. Bagaimana memunculkan objek wisata di sana, akhirnya jadi populer. Lalu mengangkat acara-acara budaya dari desa ke desa. Itu dorongannya seperti apa, sampai seorang camat yang biasanya kantor, rumah, lalu berpakaian yang nampak dinasan, banyak agenda di kantor sehingga mungkin pulang rumah harus istirahat. Tapi Bapak Camat keliling-keliling, itu motivasinya apa ya sebenarnya? Oke, baik, terima kasih. Ini terkait dengan, ini bukan hobi juga bukan gaya. Karena saya memahami terkait dengan filosofi camat. Filosofi camat itu dia memang pelaksana. Tetapi dia punya bagian tugasnya itu 60-40. Artinya 60% itu dia berkeliling dalam wilayah kerjanya, 40% dia di balik meja untuk menyelesaikan administrasinya. Tujuan dia keliling-keliling 60% tadi itu bukan sekedar jalan-jalan. Dia melihat, seperti yang saya katakan awal tadi, dia melihat apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Setelah itu dia kembali berpikir, ini apa yang harus saya lakukan? Itu yang melatar belakang. Yang kedua, terkait dengan objek wisata, ritual-ritual adat, itu yang paling mendasar, melatar belakangi saya memunculkan itu, Ilebura itu belum dikenal. Hanya sebatas administrasi. Sampai hari ini pun, orang di kabupaten, di luar Ilebura, di luar wilayah barat Flores Timur ini mereka bertanya, pernah sekali saya sendiri pun tertawa. Mereka mengatakan, Talibura, saya bilang bukan Talibura, Ilebura. Mereka, bayangan mereka itu bahwa bukan Ilebura, tapi Talibura yang ada di Sika. Bahkan secara letaknya juga masih banyak yang berbatasan, bingung. Dia berbatasan dengan Sika. Seperti itu. Jadi mereka punya bahasa itu campur aduk. Bahasa Flores Timur dan juga yang mereka yang usia tua itu menggunakan bahasa Sika Krowe. Bukan bahasa Sika, bukan juga bahasa Flores Timur. Jadi campur aduk. Jadi kadang-kadang, jadi mereka istilahkan dengan Sika Krowe. Seperti itu. Terkait dengan objek wisata tadi, yang salah satu itu adalah Batu Roti. Batu Roti yang sempat viral di media sosial dan juga dikenal oleh masyarakat umum. Itu tempat itu secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja saya dengan teman-teman. Kita pernah turun sama-sama. Iya, pernah kita turun sama-sama itu. Ini dengan teman-teman di kantor camat. Tanggalnya saya lupa, tapi harinya saya ingat, yaitu pada hari Jumat. Setelah kami olahraga di seputaran kantor, kami ya jalan santai, akhirnya kami ajak. Saya bilang, ayo kita jalan-jalan ke pantai. Akhirnya kami pertama turun ke jembatan Tambatan Perahu, sebelah rumah dinas kantor camat Ilebura itu. Tapi saya bilang, ini kan biasa. Jadi akhirnya ada teman yang mengatakan, oh tidak, kalau gitu kita ke Batu Roti. Jadi pertama itu bukan mereka sebut Batu Roti, mereka sebutnya tempat mancing. Iya, kan memang biasa untuk mancing. Tempat mancing. So, kita di tempat pemancingan itu pemandangannya indah. Jadi kami jalan kaki, tidak pakai kendaraan, jalan kaki ke sana. Sampai di sana saya lihat bentuk batunya itu seperti lempengan-lempengan roti, susunan-susunannya seperti susunan roti. Sehingga saya menyebutnya dengan Batu Roti.
Mulai populer itu dengan sebutan nama Batu Roti itu sampai sekarang. Seperti itu. Banyak pengalaman di sana ya. Saya juga penasaran ini. Artinya kedekatan dengan masyarakat apa ya, sangat dekat. Itu apakah dari cara komunikasi atau memang rutinitas bertemu dengan mereka dari rumah ke rumah atau dari kelompok-kelompok atau seperti apa? Oke, baik. Terkait dengan kehidupan sosial masyarakat di bawah tidak jauh beda dengan masyarakat-masyarakat lain dalam wilayah Kabupaten Flores Timur dan bahkan NTT. Gaya berkomunikasi itu kita tidak datangi dari rumah ke rumah atau kelompok-kelompok, tetapi di mana kita bertemu hanya sebatas menegur sapa. Dan kalau kita melihat, kalau kita bisa tolong ya kita tolong. Misalnya mereka bawaannya berat, kita misalnya berkendaraan, kalau roda 2 dia berjalan kaki, mungkin kita ajak, bapak mau kemana, ibu mau kemana, atau adik mau kemana. Kalau memang kita searah, kita tawarkan diri untuk kita bantu. Kalau kita, misalnya kita berkendaraan roda 4, ya kebetulan saya juga punya, ya istilahnya mobil kebun. Pick up untuk saya bawa ke kebun, karena saya juga punya kebun. Jadi kalau saya lewat, mereka bawa beban, misalnya kayu api atau makanan ternak, pakai pikul, saya tanya, bapak, ibu mau kemana? Jauh apa dekat? Jauh. Oh di sana. Jauh apa dekat? Dekat. Kalau dekat, mereka pasti akan menolak. Kita bantu. Tapi kalau mau jauh, pasti oke kalau gitu naikkan. Jadi mereka naik, kita bawa sampai di tujuan. Seperti itu. Kedekatan-kedekatan seperti itulah yang mungkin mereka merasa bahwa mereka sangat dekat dengan saya, sehingga saya pindah, mereka melakukan perpisahan berkali-kali. Itu mungkin seperti itu. Dan saya sendiri pun kadang-kadang merasa lucu perpisahan dengan saya. Saya seorang camat, ini kan birokrasi pemerintahan. Tapi organisasi keagamaan bisa melakukan perpisahan dengan saya. Ya, di kelompok gabungan itu, KBG. Sampai saya guyon dengan mereka, pastor paroki yang pindah, bapak ibu mereka tidak buat perpisahan dengan beliau. Dia itu pemimpin umat. KBG itu adalah miliknya pastor paroki, gereja. Sementara saya ini kan camat. Camat adalah pemerintahan. Kalau RT, RW membuat perpisahan, ya itu kita maklumi karena itu kan ada hierarki hubungan kerja. Tapi kalau KBG, Bapak Camat punya kebun, punya ternak? Iya, saya punya. Selama saya 3 tahun, saya punya kebun. Kebun itu milik sendiri, saya beli. Terus punya ternak juga. Tapi setelah saya pindah di sini kan tempat untuk pengembalaan itu susah. Jadi ternak itu saya sudah ungsikan ke asal saya, yaitu di Adonara, Kecamatan Ileboleng di desa saya. Waktu di Ilebura, istri anak juga ikut ke bawah? Ikut ke bawah. Tinggalnya di rumah jabatan? Tinggal di rumah jabatan, camat. Iya. Kita harus memanfaatkan fasilitas dan sarana yang disiapkan oleh pemerintah. Karena itu kan disiapkan siapa yang menjadi camat, tinggal dan domisili di ibu kota kecamatan. Maka ada rumah dinas itu, rumah jabatan itu. Kalau kita tidak manfaatkan, pergi pulang, ya kita berdosa terhadap negara. Terlebih berdosa kepada masyarakat, karena pembangunan itu menggunakan uang masyarakat. Seperti itu. Maka saya betah dan bertahan di sana itu karena itu. Nikmat jadi camat Ilebura? Nikmat, sangat-sangat amat nikmat. Karena saya selama 3 tahun lebih menjadi camat itu, saya merasakan bahwa saya tanpa beban. Saya tanpa beban, enjoy melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai camat itu. Hal yang mungkin paling berkesan saat ada bersama dengan masyarakat di Ilebura, apa yang ada dalam pikiran? Yang sangat berkesan masyarakat dengan saya itu tidak ada hal yang luar biasa, tetapi yang sangat berkesan itu adalah mereka secara spontan itu mendukung, membantu kepemimpinan saya. Yang paling sederhana adalah pendirian SMA. Saat kami sosialisasi, itu masyarakat mengatakan, Bapak,
kami siap membantu, siap mendukung, menyukseskan pembangunan SMA itu. Sehingga sampai hari ini, setiap kepala keluarga diwajibkan 1 tahun 20.000 per kakak. Itu bukan hanya kita patok 20.000, tetapi mereka isi dalam amplop itu lebih dari angka yang kita minta. Sehingga memang mereka sangat membantu, sangat mendukung saya. Sehingga selama saya ada di sana itu, permasalahan yang timbul itu mereka sendiri yang selesaikan, tinggal saya dapat laporan. Karena kedekatan tadi. Seperti itu. Saya juga pernah mengikuti media sosial waktu hujan lebat. Ya. Sampai jembatan putus. Itu juga ada ceritanya pasti ya. Oh iya. Karena dalam waktu dekat itu ada jalur darurat yang akhirnya masyarakat bisa akses. Lalu dalam waktu yang juga cepat langsung dibangun. Jadi jembatan itu memang saat musim hujan tahun lalu, musim hujan jembatan putus. Memang sesungguhnya jembatan itu belum putus. Sebenarnya belum putus, tapi kita lihat dari konstruksi bangunan itu, kalau tidak cepat ditangani, maka dia bisa menimbulkan korban. Sehingga saya telepon ke Kadis PU, Pak Asisten, jadi mereka menyarankan saya untuk menghindari korban, jadi jalan itu sebaiknya diputuskan saja. Akhirnya saya minta bantuan masyarakat seputaran itu dari Nurebelen dan Desa Riang Rita, mereka berupaya untuk memutuskan jalan itu. Setelah jalan itu putus, saya koordinasi menghimpun para sopir dan pemilik kendaraan di wilayah Ilebura. Jadi mereka ada yang secara spontan ala kadarnya mereka menyumbang. Mau sumbang tenaga, sumbang uang, paku, besi. Akhirnya kami beli 3 batang pohon lontar untuk bangun jalan darurat. Akses itu. Pohon lontar 3 pohon, dipotong, dibelah, kami buat jembatan darurat untuk dilewati. Itu hanya berlangsung mungkin 2 minggu. Pemda langsung turun tangan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati di kala itu. Dia ambil langkah cepat untuk secepatnya membangun jembatan itu, deker itu. Jadi deker itu dibangun mungkin yang tercepat penanganan bencana di Flores Timur itu adalah di Ilebura. Termasuk tercepat itu. Oke, Bapak Jack, ini saya masih sangat kental mau panggil dengan Bapak Camat ini karena kita berkenal ya waktu itu kan dalam posisi jabatan. Camat, lalu sekian lama juga kita bersama dalam kepemimpinan di Ilebura ya. Nilai kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak Jack dapatkan dari dinamika di tengah masyarakat, lalu pola pelayanan sampai pada sudah pindah yang biasanya kan ya sudah pindah kita sambut pejabat yang baru, tapi dilakukan perpisahan baik di hierarki gereja, di komunitas masyarakat, bahkan tidak hanya ada di dalam lingkungan itu tapi mau dibawa keluar juga di Kelimutu. Nah, itu nilai kepemimpinan yang mau bisa disampaikan itu apa? Yang saya peroleh nilai kepemimpinan selama saya menjadi camat Ilebura itu adalah kekeluargaan dan persahabatan. Sehingga saya katakan nilai kekeluargaan dan persahabatan itu selama kita memimpin itu ada perasaan malu dari orang-orang yang kita pimpin itu. Sehingga mereka apa yang kita omong, apa yang kita sampaikan, mereka dengan ikhlas, dengan tulus melakukan. Karena pertama mereka anggap bahwa oh ya dia itu saya punya keluarga, oh dia itu saya punya teman. Sehingga itu keakraban seperti itulah membuat seorang atau membuat pemimpin itu dicintai oleh orang yang dipimpinnya itu seperti itu. Kita tidak bisa menjaga jarak. Kalau kita menjaga jarak, maka masyarakat itu kan kadang-kadang, kamu, saya. Seperti itu. Jadi nilai kekeluargaan itu adalah yang paling utama.
dan juga persahabatan atau pertemanan itu. Dari beberapa kali perpisahan, apa yang Bapak Jack rekam, pesan-pesan atau semacam pernyataan atau kata-kata dari masyarakat mereka itu seperti apa saja? Baik, terkait dengan kesan mereka, mereka mengatakan kepada saya sendiri tidak bisa menilai diri saya sendiri. Saya itu berupaya untuk mereka mengatakan hal yang buruk-buruk tentang saya. Tetapi ternyata hampir semua orang, semua kepala desa yang dianggap kritis, sangat kritis saja mengatakan mereka sangat berterima kasih terhadap saya. Karena banyak memberikan perubahan dalam pola pikir, kepemimpinan, pembangunan, terobosan-terobosan itu. Jadi kesan mereka itu bahwa mereka sendiri mengatakan dalam tanda petik bahwa saya sangat baik dengan mereka. Itu kesan mereka. Kalau pesan mereka kepada saya bahwa sekalipun sudah pindah dari Ilebura, itu adalah pindah tugas. Tapi kekeluargaan dan persahabatan yang selama ini dibangun tidak boleh dilupakan dan tidak akan berpisah sampai kapanpun. Dan mereka itu seperti seakan-akan menghendaki saya harus selalu ke Ilebura. Sampai terkait dengan sekolah, kita kembali ke sekolah. Sekolah itu mereka secara aklamasi, saya sendiri tidak tahu, saat perpisahan itu baru mereka sampaikan. Pertama, saya ditetapkan sampai kapanpun sebagai pembina SMA itu. Pembina SMA itu. Juga yang kedua, saya wajib hadir di Ilebura dalam 1 tahun itu wajib 2 kali. Yaitu pertama pada hari ulang tahun sekolah, yaitu 14 Februari. Dan yang kedua saat akhir tahun ajaran, pembagian amplop atau pengumuman kelulusan. Jadi diwajibkan untuk saya harus hadir di Ilebura dalam 1 tahun itu 2 kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan agenda-agenda lain yang yang saya harus hadir di sana. Seperti itu. Jadi saya bilang, aduh saya ini sudah keluar dari Ilebura juga, saya masih dipaksa untuk harus kembali ke Ilebura lagi. Iya, ada kesan dari pemerintah desa atau masyarakat atau mungkin kepala desa Lebotobi dari camat ke camat, dari periode ke periode, mungkin ada kesan. Beliau itu memberikan kesan atau ya kita katakan litaninya. Litani dari camat pertama sampai camat saya yang ke-6. Saya yang ke-6. Jadi saya sendiri pun saya bilang, aduh kepala desa ini kok bisa merekam semua ini ya. Jadi camat pertama dia punya track recordnya seperti ini. Camat berikut punya track record yang ini. Jadi tidak hanya track record yang positif, tetapi bahkan track record negatif pun dia sampaikan. Iya. Objektif begitu Ya, ya? sangat objektif. Kepala Desa Lebotobi menyampaikan itu. Sehingga saat di zamannya saya, dia apresiasi saya secara fisik mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Tetapi saya punya motivasi-motivasi itu yang membuat mereka bekerja untuk membangun dirinya sendiri. Dalam artian pemerintah desa bisa membangun desanya. Itu hanya karena dampingan dan motivasi-motivasi yang saya berikan. Yang kedua terkait dengan tadi sekolah. Hanya modal semangat, tapi saya bisa mengkoordinir semua kepala desa untuk kami bisa membangun sebuah sekolah, dan mereka semua, para kepala desa yang saya koordinir itu, mereka tidak tahu bahwa mereka baru tahu bahwa sekolah itu dokumen pendiriannya itu sudah resmi. Sampai kepada nomor pokok sekolah nasional, itu ada 11 dokumen yang saya serahkan. Sampai mereka kaget, Bapak urusnya kapan? Kapan Bapak ke Jakarta? Kapan Bapak ke Kupang? Saya bilang tidak perlu kita ke Kupang karena kita punya pertemanan. Jaringan sosial, komunikasi, itu yang kita pakai. Sehingga ada 11 dokumen untuk sekolah itu saya sudah serahkan. Ke yayasan juga kepada sekolah. Mulai dari rekomendasi, izin operasional. Sampai kepada SK Kementerian Hukum dan HAM,
Terakhir, dokumen yang terakhir. Ada 11 dokumen. Luar biasa, tanggung jawab sampai tuntas. Iya. Saya tadi dapat cerita dari Ketua PGRI Ilepura itu bilang kemarin itu sampai meneteskan air mata juga ya? Ya, saya bukan hanya kemarin. Di hampir setiap titik perpisahan itu saya selalu mengatakan, kalian orang Ilepura yang berhasil membuat saya meneteskan air mata. Saya pindah tugas ini bukan baru pertama kali. Ini yang keempat kalinya saya dari Ilepura kembali ke Larantuka. Itu yang keempat kali. Yang di Ilepura, masyarakat Ilepura berhasil mengeluarkan saya punya air mata. Sampai saya katakan, saya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai camat, saya itu kan kalian tahu bahwa saya ini orang yang sangat kasar. Kasar dan keras. Tapi kok kenapa kamu bisa buat perpisahannya berulang-ulang? Seperti itu. Saya sendiri pun heran dan saya sendiri pun bingung. Jadi karena saya mengeluarkan air mata itu bukan karena saya merasa sedih saya pindah tugas. Tidak. Saya merasa sedih itu karena saya meninggalkan mereka. Kan saking akrabnya mereka dengan saya. Seperti itu. Ini kisah yang mengharu biru ini. Aduh, dengan orang-orang tua adat itu komunikasi selalu. Karena prinsipnya kita dalam melakukan tugas itu tidak semata-mata kita urus pemerintahan. Tidak semata-mata kita urus pemerintahan. Ada 3 hal yang penopang atau tiga pilar penopang pembangunan, yaitu pemerintah itu sendiri, adat, dan agama. Kalau adat, maka tokoh-tokoh adat itu yang kita pegang. Kita harus berkomunikasi baik dengan mereka. Di agama pun demikian, maka tokoh-tokoh agama itulah kita harus rangkul, kita harus bersama-sama, berdiskusi, menghasilkan apa, nanti kita bawa ke forum kita masing-masing. Seperti itu. Ini saya sampai KBG membuat perpisahan dengan saya itu ternyata saya baru dengar tadi dengan satu keluarga besar Bapak Yos Sogen itu baru saya dengar cerita. Sampai KBG membuat perpisahan dengan Bapak itu karena saya selama jadi camat itu saya tidak ibadat itu tidak pada satu gereja. Tapi saya antri minggu ini mungkin di Nobo, minggu berikutnya di mana lagi, itu setiap hari Minggu saya antri dari gereja ke gereja, keliling. Jadi bertemu, bercanda, tawa dengan mereka. Kita kembali ke perpisahan KBG tadi, saya baru dengar tadi siang itu, mereka cerita. Sampai saya bilang, saya itu jadi bingung. Saya mau pulang ke Larantuka, sepertinya kalian orang Ilepura tahan saya untuk tidak boleh ke Larantuka. Baru mereka buka kartu. Bapak sampai dibuat perpisahan di KBG itu, ada satu keluarga dia memberikan kesaksiannya sendiri bahwa selama sebelum saya jadi camat itu, sebelum saya ada ke Ilepura, suami itu paling malas untuk ke gereja, paling malas mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Saat saya ada di Ilepura, mungkin dia terpengaruh oleh saya dengan melihat keaktifan saya, akhirnya dia sampai hari ini dia tuh rajin ke gereja. Tiap kali kegiatan keagamaan tidak pernah absen. Itu kesaksian dari seorang ibu. Sampai mereka bisa buat perpisahan dengan saya itu karena latar belakangnya itu. Saya bisa memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Dengan kita tidak berkata-kata tetapi melihat aksi dan tindakan kita. Secara sosial. Ya, seperti itu. Jack masih ingat itu karakter orang Ilepura itu seperti apa ya? Aduh, minta maaf, ini masyarakat Ilepura ini. Dalam rekaman Bapak Jack. Dalam rekaman saya itu, masyarakat Ilepura itu mereka beda, sangat beda. Mereka itu sopan, sangat sopan. Tapi kalau kita dalam kesopanan mereka itu ada sesuatu yang seperti melawan itu. Itu ada. Jadi pintar-pintar. Iya, pintar-pintar kita membaca situasi. Jadi masyarakat di sana itu mereka omongnya tuh bagus. Apa yang kita omong mereka katakan iya. Tapi nanti sebentar pelaksanaannya belum tentu. Jadi mereka itu kita omong itu tidak hanya satu kali tapi harus berulang-ulang.
Dan kalau kita omong kita ikuti supaya mereka bisa berbuat. Kalau tidak maka omong dan lepas habis. Jadi keteladanan memang menjadi sangat penting. Sangat Jadi penting, seorang ya, pemimpin, ya. sangat penting. Maka kenapa saya harus punya kebun? Kenapa saya harus piara ternak? Karena saya melihat masyarakat di sana itu mereka rata-rata petani. Nelayan itu hanya sekedar pekerjaan sampingan di saat tidak musim kebun. Jadi mereka tanam itu hanya sedikit, cukup untuk makan setahun, dan bahkan kurang makan untuk setahun. Sehingga saya sengaja, saya tidak sebatas omong, tapi saya beri contoh. Sehingga sekarang ini masyarakat ada yang terpengaruh dengan hasil kebun saya, dan sekarang sepertinya mereka mau bersaing dan berlomba dengan saya. Keren. Seperti itu. Jadi saya tahun lalu ya lumayan untuk bisa 1 tahun hasil panen tahun lalu. Dan di tahun ini saya kalah hasil panen. Saya bilang berarti saya berhasil bersaing. Bukan saya melampaui mereka, tapi mereka melampaui saya. Iya. Banyak kisah ya. Iya. Baik Bapak Jack, menarik sekali ya. Sebagai seorang pemimpin di wilayah, lalu melakukan pendekatan sosial, komunikasi yang baik, dan pada akhirnya masyarakat sangat mencintai, terciptalah kerjasama, kolaborasi, membangun di sana. Ini mungkin bagian terakhir Bapak Jack. Andaikan saja di hadapan ini adalah masyarakat Ilebura semuanya, yang kurang lebih sekian tahun sama-sama dengan mereka di sana, negara mempercayakan untuk harus kembali ke sini. Apa yang disampaikan, apa pesan yang mungkin disampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih Pak Maksi selaku pemilik channel ini. Saya punya pesan untuk masyarakat Ilebura, pertahankan dan tingkatkan apa yang telah dan pernah kita lakukan. Jangan sampai saya pindah, apa yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan jangan sampai terhenti. Kalau terhenti maka kita rugi. Sia-sia pekerjaan kita selama 3 tahun, 10 bulan, 20 hari. Jadi masyarakat harus bisa meningkatkan, bila perlu mempertahankan dan tingkatkan apa yang pernah dan telah kita lakukan secara bersama-sama untuk membangun Ilebura. Seperti itu. Bapak Jack pasti akan selalu rindu dengan Ilebura? Oh itu pasti, selalu. Ya, selalu. Ditantang 1 tahun. 1 tahun 2 kali. Jadi bukan hanya 1 tahun 2 kali, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Ini sepertinya rencana bawa ke ND di Danau Kelimutu ini juga nanti ada teken janji lagi di sana. itu pasti akan ada itu. Jadi palingan itu setiap tempat atau titik perpisahan itu teken kontraknya itu bahwa pertama jangan lupakan Ilebura. Kemana-mana, bertemu dimanapun harus tegur sapa sebagaimana seperti selama ada di Ilebura. 2 hal itu yang selalu dipesan. Hampir semua titik senada. Seperti itu. Selalu ke Ilebura dan jangan lupa Ilebura. Dimanapun bertemu, tegur sapa sebagaimana selama berada di Ilebura. Sehingga mereka membuat pernyataan seperti itu, saya katakan, saya punya rumah di Larantuka, alamat ini, pintu terbuka untuk orang Ilebura, kapan saja. Silakan datang. Kita ngobrol, sekedar minum air segelas, makan nasi ya sepiring. Rumah terbuka untuk orang Ilebura. Baik, terima kasih Bapak Jack sudah hadir dan ngobrol bersama di channel Maximus Masankian. Luar biasa Bapak Jack, saya punya gagasan sederhana juga seperti ini. Sebenarnya hanya mau mengarsipkan pemikiran, cerita-cerita inspiratif, dan malam hari ini ada beberapa hal yang bisa kita petik, termasuk pemirsa yang menyaksikan di mana saja berada. Menjadi pemimpin tentu harus menjadi contoh, menjadi teladan, terlibat dengan mereka, dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Jack. Ditugaskan di Ilebura, tinggal di Ilebura, dan bergaul dengan masyarakat. Soal apakah Bapak Jack menjadi camat yang baik, ya masyarakat yang menilai, bukan kita. Dan bukan berlebihan Bapak Jack, tapi saya mau katakan bahwa ya Bapak Jack sudah berhasil. Kenapa? Sampai menyentuh hati mereka, sehingga di saat sudah pindah mereka sudah melakukan perpisahan berjilid-jilid sampai cincin lagi, selendang lagi, sarung lagi, bawa lagi. Jadi pasti
sepertinya semacam ada saingan ini. Ada saingan perpisahan ini karena ada yang mau bawa, yang bawa ke Kelimutu nanti dari mana? Itu para guru TK PAUD. TK. Iya. Saya Para kan guru di grup nyampe GRI di Ilebura itu juga selalu ada apel bersama, kegiatan-kegiatan selalu dilakukan bersama, dan ini luar biasa tentunya. Sudah pindah tugas tapi rindu masih dengan Ilebura dan punya keterikatan secara sosial juga masih banyak di sana. Sudah Tekan kontrak. kontrak juga. Terima kasih banyak Bapak Jack sekali lagi sudah hadir di sini, dan tentunya ini obrolan yang menurut saya sangat inspiratif, bisa menjadi pembelajaran untuk memimpin siapa saja, di mana saja. Jadi ukuran yang paling tinggi dari seorang pemimpin itu adalah dicintai masyarakat. Dan saya pikir Bapak Jack sudah berhasil untuk itu. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.